Penyerbuan ke Galilea. 1 Makabe 5. Maka berangkatlah Simon ke daerah Galilea. Banyak pertempuran diadakannya dengan bangsa kafir yang digempur olehnya. Mereka dikejarnya sampai ke pintu gerbang kota Ptolemais. Dari antara bangsa kafir ada lebih kurang 3.000 orang yang tewas. Mereka dirampasi olehnya juga. Bangsa Yahudi di daerah Galilea dan Arbata bersama dengan istri, anak dan segala harta miliknya direbut kembali dan dibawa oleh Simon ke daerah Yudea dengan sukacita yang besar. Adapun Yudas Makabe dan adiknya Yonatan menyeberang sungai Yordan lalu 3 hari lamanya berjalan di padang gurun. Mereka berjumpa dengan bangsa Nabatai yang menyambut mereka dengan persahabatan. Mereka menceritakan kepada Yudas segala sesuatunya yang telah mendatangi saudara-saudara mereka di daerah Gilead. Diceritakannya juga bahwa banyak dari antara mereka terkurung di Bozra, Beser, Alema, Kafso, Maked dan Karnaim, semuanya kota berbenteng yang besar. Di kota-kota lainnya pun di daerah Gilead bangsa Yahudi terkurung. Untuk keesokan harinya sudah ditentukan bahwa musuh akan menyerang kota-kota berbenteng itu untuk direbut, dan untuk pada satu hari saja menumpas semua orang itu. Yudas serta balanya segera menempuh jalan ke gurun Bozra. Kota itu direbut olehnya dan dibunuhnya semua lelaki dengan mata pedang. Mereka dirampasinya dan kota itu dibakar habis olehnya. Malam-malam Yudas berangkat dari situ dan tiba pada benteng itu. Pagi-pagi penduduk benteng itu menengadah, dan dilihatnya banyak orang yang tak terhitung jumlahnya memasang tangga-tangga dan alat penggempur untuk merebut benteng itu serta menyerang mereka. Yudas melihat juga bahwa pertempuran sudah dimulai. Jeritan dari dalam kota membubung ke langit dengan dibarengi dengan bunyi trompet dan jeritan yang hebat. Maka berkatalah Yudas kepada anak buahnya, "Hendaklah hari ini kamu bertempur demi saudara-saudara kita." Kemudian Yudas menyerang musuh dari belakang dengan 3 pasukan. Orang meniupi trompet dan berseru dengan berdoa. Ketika bala Timotius mengetahui bahwa itu adalah si Makabe, maka larilah mereka dari hadapannya. Yudas menimpakan kepada mereka suatu kekalahan besar, dan pada hari itu lebih kurang 8.000 orang dari musuh tewas. Kemudian Yudas membelok menuju kota Alema. Kota itu dikepungnya, semua lelaki dibunuhnya, lalu kota itu dirampasinya dan dibakarnya habis. Lalu berangkatlah dia dari situ dan merebut kota Kafso, Maked, Beser dan kota-kota lainnya di daerah Gilead. Sesudah kejadian-kejadian itu Timotius menghimpun tentara lain lagi. Dia berkemah di seberang anak sungai berhadapan dengan Rafon. Yudas menyuruh orang memata-matai perkemahan musuh. Dan oleh mata-mata itu diberitahukan kepadanya, "Sekarang bangsa-bangsa di keliling kita sudah bersekutu dengan dia." Sungguh suatu bala tentara yang sangat besar. Bangsa Arab pun disewa juga sebagai bala bantuan. Mereka berkemah di sebelah sana anak sungai dan siap-siap untuk menyerang Anda. Maka pergilah Yudas menyongsong mereka. Ketika Yudas serta balanya mendekati perkemahan di tepi air itu, berkatalah Timotius kepada para panglima tentaranya, "Jika dia lebih dahulu menyeberang menuju kita, maka kita tidak dapat bertahan terhadapnya dan akan digagahi olehnya. Sebaliknya, jika dia takut-takut dan berkemah di seberang sana anak sungai, maka kita akan menyeberang menuju dia dan akan menggagahi dia." Sesampainya di tepi air, Yudas menempatkan perwira-perwira rakyat di tepi anak sungai dan memerintahkan kepada mereka, "Jangan membiarkan seorang pun berkemah, semua harus maju bertempur." Dia sendiri menyeberang sebagai yang pertama dan segenap rakyat mengikutinya. Semua bangsa kafir itu digempur di hadapannya dan lari ke kuil di Karnaim sambil melemparkan senjatanya. Tetapi kota itu direbut oleh bangsa Yahudi, lalu kuil itu bersama dengan semua orang yang di dalamnya dibakar. Demikian kota Karnaim ditumpas sama sekali. Selanjutnya orang tidak dapat melawan Yudas lagi. Kemudian Yudas menghimpun segenap Israel yang tinggal di daerah Gilead, mulai dengan yang kecil sampai dengan yang besar, istri serta anak-anak mereka dan semua barangnya, sungguh suatu jumlah yang sangat besar. Maka bersama-sama pergilah mereka ke negeri Yudea. Mereka sampai di depan kota Efron, suatu kota besar dan kokoh di sela gunung.
Orang tidak dapat melaluinya baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, tetapi harus melaluinya di tengah. Penduduk kota menghalangi orang-orang Yahudi dengan merebat pintu gerbangnya dengan batu-batu. Maka Yudas mengirim pesan kepada mereka untuk berdamai, katanya, kami hanya mau melalui daerah kamu untuk pergi ke negeri kami sendiri. Tidak ada seorang pun akan mengganggumu. Kami hanya mau melalui saja. Tetapi penduduk kota tidak mau membuka. Maka Yudas memerintahkan untuk memaklumkan di seluruh perkemahannya bahwa masing-masing orang harus berkemah di tempat ia berada. Maka berkemahlah Laskar dan kota itu diserang oleh Yudas sehari semalam penuh dan akhirnya diserahkan ke dalam tangannya. Kaum lelaki dibasmi semua dengan mata pedang, kota itu sendiri diratakan dan dirampasi seluruhnya, dan kemudian Yudas melalui kota itu di atas jasad orang-orang tewas. Selanjutnya bangsa Yahudi menyeberang sungai Yordan ke dataran besar yang berhadapan dengan Bet-Sean. Setiap kali dihimpunlah oleh Yudas para pembelakang, dan segenap rakyat dihibur olehnya di sepanjang perjalanan, hingga mereka tiba di negeri Yudea. Lalu mereka naik ke gunung Sion dengan sukacita dan gembira, dan dipersembahkanlah di sana kurban bakaran, oleh karena tiada seorang pun yang tewas dari antara mereka sampai mereka kembali dengan selamat.